Selamat datang di sekolah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Semoga antum dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah harap antum semua dalam keadaan semangat ya belajarnya di rumah. Jangan pernah bosan karena belajar bisa di mana saja. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah peta negara Indonesia. Dari peta, bisa kan antum semua lihat bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Dengan begitu, Indonesia punya kondisi geografis yang berbeda-beda di setiap pulaunya. Walaupun adanya perbedaan, tetapi bisa menciptakan keanekaragaman loh bagi budaya di Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Negara Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Laut Indonesia sangat luas dan mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat berpotensi, baik itu keanekaragaman hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut terdiri dari ikan dan terumbu karang. Nah, kedua ini merupakan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi serta bisa menjadi wisata bahari dan sumber energi minyak dan gas bumi serta mineral dan juga media transportasi antar pulau. Pemanfaatan potensi sumber daya laut inilah yang memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara maritim dan kepulauan yang berada antara benua Australia dan Asia. Hal ini membawa pengaruh juga ya terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia. Kenapa ya bisa membawa pengaruh bagi kehidupan sosial budaya Indonesia? Karena posisi letak Indonesia tadi menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional atau jalur perdagangan dunia, sehingga setiap pedagang melewati Indonesia dan membawa adat dari negaranya masing-masing. Apa-apa saja ya dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti percinaan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi Ustazah juga sudah bilang bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 13.000 pulau. Sehingga budaya Indonesia sangat beragam ya anak-anak ustazah. Sehingga masing-masing daerah juga memiliki bahasa, ada istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Sehingga Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Beragaman budaya juga memberikan manfaat bagi bangsa kita ya. Contohnya bahasa daerah. Sehingga Indonesia kaya akan perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa sebagai objek wisata yang menghasilkan devisa bagi negara dan bangsa Indonesia. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang berbeda-beda, maka sebagai
masyarakat Indonesia, kita harus bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita bersikap akan kepada manusia, kepada sesama agama ataupun berbeda agama, maupun cara kita bertindak di depan hukum. Nah, hari ini tugas anak-anak ustazah semua yaitu membuat 5 contoh pengamalan untuk setiap sila Pancasila. Misalnya, sila pertama yaitu saling menghargai antar sesama umat beragama. Contoh sila kedua misalnya yaitu saling tolong-menolong sesama manusia. Alhamdulillah ya Nana Ustazah, hari ini kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Nah, dari kondisi ini, sebagai bangsa Indonesia, kita harus mensyukurinya karena Allah telah menciptakan kondisi Indonesia dalam keadaan yang berbeda-beda sehingga kita kaya akan budaya. Nah, sebagai hambanya Allah, kita harus bisa menjaga kondisi geografis Indonesia ini. Kita harus bisa melawat lingkungan kita karena Allah juga telah menciptakan kita dalam keadaan yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu harus kita jadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita pada hari ini. Antum semua tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran di sesi berikutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.